Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Dian Adina. Saya merupakan dosen tetap dari Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya membuat video ini sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dari Serdos Gelombang 1 tahun 2025 bidang pengajaran yang diselenggarakan oleh Pemdikti Saintek. Selama saya mengajar di universitas ini, saya sudah mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya ekonomi bisnis digital, pengantar manajemen, manajemen sistem informasi, manajemen perbekalan, manajemen perkantoran, dan beberapa mata kuliah lainnya. Kali ini saya akan memaparkan mata kuliah ekonomi bisnis digital pada program studi pendidikan manajemen perkantoran. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa tentang pemanfaatan teknologi digital dalam ekonomi dan bisnis. Capaian mata kuliah ekonomi bisnis digital ini adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan revolusi industri, konsep ekonomi dan bisnis digital, e-commerce dan marketplace, finansial teknologi dan perbankan digital, pemasaran digital, serta dampaknya pada ekonomi global. Lalu, mahasiswa mampu mendeskripsikan manfaat dari internet teknologi, mobile teknologi, artificial intelligence, big data, dan memahami aspek legal dan etika dalam bisnis digital. Terakhir, mahasiswa mampu merancang proyek ekonomi bisnis digital mulai dari ide hingga implementasinya. Mata kuliah ekonomi bisnis digital memiliki bobot 4 SKS yang mengacu pada kurikulum 2024. Sebelumnya, mata kuliah ini bernama Ekonomi dan Bisnis Digital dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh semua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk mengontrak mata kuliah ini, mahasiswa harus lulus mata kuliah pengantar manajemen bisnis dan mata kuliah ini tidak menjadi prasyarat untuk mata kuliah lainnya. Total pertemuan tatap muka pada mata kuliah ini berjumlah 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Pelaksanaan perkuliahan dapat dilakukan secara tatap muka langsung di kelas atau sinkronus dan tatap maya menggunakan Jimit atau asinkronus yang difasilitasi oleh universitas. Berikutnya saya akan membahas mengenai delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, delivery. Universitas Pendidikan Indonesia menyediakan LMS yang dapat diakses melalui link website www.sport.upi.edu sebagai media pembelajaran. Dosen dan mahasiswa dapat login dengan menggunakan SSO atau single sign-on. Di Sport, dosen bisa mengupload RPS, bahan ajar, mengecek daftar hadir mahasiswa, pelaksanaan evaluasi berupa tugas, UTS, dan UAS. Selain itu, Sport juga menyediakan forum diskusi antara dosen dan juga mahasiswa. Student Center Learning menjadi fokus utama dalam mata kuliah ini, karena mahasiswa akan lebih aktif. Beberapa metode digunakan dalam proses pembelajaran, di antaranya metode ceramah yang digunakan untuk menyampaikan materi, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi, baik secara individu ataupun berkelompok, dan presentasi dilakukan oleh mahasiswa. Mata kuliah ini juga menerapkan studi kasus yang akan didiskusikan bersama dan juga project-based learning yang mana mahasiswa di akhir perkuliahan akan membuat proyek dan dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang anggota. Selanjutnya, interaction. Interaksi antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa dengan mahasiswa terjadi saat proses perkuliahan. Mahasiswa dapat dengan bebas bertanya, memberikan opini dan saran. Fitur diskusi pada laman Spot juga biasa digunakan sebagai wadah berdiskusi terkait materi tiap pertemuannya. Dosen dapat membuka forum diskusi terlebih dahulu. Selanjutnya, mahasiswa dapat melakukan interaksi bersama. Selain itu, penggunaan WhatsApp Group menjadi yang paling sering digunakan karena dosen dan mahasiswa dapat berbagi informasi real time saat di luar waktu perkuliahan. Dan terakhir, asesmen. Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2024, penilaian hasil belajar menggunakan prinsip validitas, reliabilitas, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Di awal perkuliahan, saya akan membuat kontrak mata kuliah dengan mahasiswa terkait beberapa kondisi administrasi perkuliahan yang disepakati bersama oleh mahasiswa maupun dosen. Untuk
porsi penilaiannya sebagai berikut: tugas 10%, UTS 20%, UAS 25%, grup project 25%, dan partisipatif 20%. Adapun aspek penilaian untuk partisipatif adalah sebagai berikut. Nilai 81-100 akan diberikan kepada mahasiswa yang sangat aktif, memberikan jawaban yang akurat dan tepat, inisiatif yang tinggi, dan kolaboratif. Untuk nilai 61-80 akan diberikan kepada mahasiswa yang aktif, memberikan jawaban yang akurat, serta inisiatif. Nilai 41-60 akan diberikan kepada mahasiswa yang kurang aktif, memberikan jawaban kurang akurat dan tepat, dan kurang kolaboratif. Sementara nilai di bawah 40 untuk mahasiswa yang tidak aktif, tidak memberikan jawaban, dan tidak ikut kolaboratif. Lalu untuk pemasukan nilai pada mata kuliah ini saya menggunakan SINDO atau Sistem Input Nilai Dosen yang disediakan oleh universitas. Mahasiswa bisa melihat nilainya setelah melakukan pengisian angket penilaian terhadap dosen yang mengaku mata kuliah yang dikontak pada semester tersebut. Saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai jika dirasa perlu diperbaiki sesuai dengan edaran rektor. Demikian penjelasan terkait mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital yang saya ampu pada program studi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Selanjutnya kita akan lihat proses pembelajaran pertemuan pertama pada mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital program studi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Bagaimana nih perasaannya setelah naik tingkat dari semester 1 ke semester 2? Deg-degan ya. Gimana perbedaan antara masa-masa SMA dan masa-masa perkuliahan? Banyak yang berbeda. Enak yang mana? Enak SMA atau kuliah? Jangan gitu dong, kan kalian udah kuliah semester 2 saat ini. Oke, kita masuk ke mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital. Nah, kalian udah pernah dengar belum kata-kata Ekonomi Bisnis Digital sebelumnya? Yuk kita bahas dulu yuk. Ekonomi itu apa sih maksudnya? Ya, silakan. Ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan yang terbatas, yang biasanya itu selain itu juga mempelajari tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang di situ. Oke, kalau bisnis ada yang bisa? Ibu, kalau menurut saya bisnis itu adalah kegiatan ekonomi yang biasanya dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Oke, jawaban kalian semuanya tepat. Saya yakin. Kuliah pengantar bisnis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke identitas mata kuliah dulu. Mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa tentang pemanfaatan teknologi digital dalam ekonomi dan bisnis. Materi yang akan kita pelajari itu selama 16 pertemuan, diantaranya ada revolusi industri, ekonomi digital, bisnis digital, internet dan mobile teknologi, dan artificial intelligence, big data, bisnis digital di pasar global, e-commerce dan marketplace. Terus di pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Lanjut lagi perkuliahan di pertemuan ke-9, finansial teknologi dan perbankan digital, marketing digital, aspek legal dan etika dalam bisnis. Dan di pertemuan ke-12 itu saya akan minta kalian membuat proyek bisnis berkelompok yang terdiri dari 4 atau sampai 5 orang anggota. Dan di pertemuan ke-14-15 kalian akan melakukan pitching proyek tersebut, presentasi secara singkat. Dan pertemuan ke-16-nya kita akan melakukan UAS. Untuk materinya sudah cukup jelas ya selama 1 semester ini. Kemudian kita lanjut ke mode perkuliahan. Kita akan melaksanakan tatap muka itu sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan ini bisa kita lakukan secara offline, tatap muka langsung seperti saat sekarang, atau tatap muka secara online. Itu nanti akan menggunakan Jimit yang sudah disediakan oleh universitas. Terus untuk kehadiran minimumnya adalah sebesar 80% dikali tatap muka yang terlaksana. Artinya apa? Selama perkuliahan itu, kalian hanya dapat absen atau tidak hadir sebanyak 3 kali.
lewat dari itu mohon maaf ada kemungkinan kalian akan gagal dalam mata kuliah ini. Untuk metode perkuliahannya sama kehadiran minimum, ada yang ingin berpendapat dulu atau tidak suka atau tidak sesuai dengan kontrak yang kita tetapkan hari ini? Aman ya. Kemudian untuk porsi penilaiannya akan ada tugas mandiri sebesar 15%, UTS itu 20%, UAS 20%, proyek tim 25%, dan partisipasi sebesar 20%. Nah, kenapa partisipasi ini tinggi bobotnya? Karena saya akan menekankan perkuliahan secara student learning center, di mana kalian akan lebih aktif daripada saya. Nah, jadi saya akan menilai dengan keaktifan. Jika kalian sangat aktif, sangat inisiatif, berkolaboratif, dan juga memberikan jawaban-jawaban yang tepat dan benar, maka poin kalian akan tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk kategori nilainya, bisa kalian lihat pada tabel ini, 92 sampai 100 itu akan dapat nilai A. Sampai seterusnya. Jadi kalau kalian dapat nilai E itu artinya gagal. Kalau D masih tetap lulus. Udah cukup paham untuk penilaian? Karena ini saya mengacu pada pedoman pendidikan UPI tahun 2024. Oke, kita lanjut ya ke referensi yang saya tuliskan di sini ada 5, tapi nanti tidak menutup kemungkinan untuk referensi yang lainnya. Jadi kalian boleh baca artikel jurnal, boleh baca artikel dari koran, dari manapun bisa kita jadikan sebagai referensi, karena kita juga akan menggunakan beberapa case study dalam proses perkuliahan nantinya. Oke, saya bertanya dulu untuk kontrak perkuliahan hari ini dan mata kuliah ini, apakah kalian menyepakati? Oke, kita sepakati ya. Kalau untuk kehadiran di kelas, seandainya format masuk itu ada toleransi berapa menit? Boleh, karena kita masuknya jam 1 siang ya, jadi teman-teman boleh masuk 10 menit, lewat dari 10 menit. Kalaupun tidak mampu 10 menit terlambatnya, silahkan kalian masuk, diam, lalu ambil tempat duduknya. Tidak mengeluarkan suara, tidak perlu salaman ke saya, langsung saja duduk. Oke, karena udah paham, saya ingin cek spot dulu ya, saya ngecek kehadiran teman-teman dulu. Siti Nur Alia, Tessa Ismi, Hilma Habibah. Oke, semuanya sudah hadir ya. Jadi kita bisa melanjutkan perkuliahan untuk pertemuan satu ini. Oke, kita akan bahas mengenai revolusi industri. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan revolusi industri, mengidentifikasi fase-fase revolusi industri, menjelaskan dampak dari revolusi industri pada bidang sosial, ekonomi, dan politik, memahami perkembangan teknologi dan inovasi yang muncul selama revolusi industri, dan menjelaskan smart society. Lanjut ke pengertian revolusi industri. Saya minta salah satu di antara kalian untuk membaca slide ini. Saya minta, siapa ya? Hilma. Revolusi merupakan perubahan sosial dan kebudayaan serta kebiasaan masyarakat umum yang menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat secara singkat. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah dan bahan baku menjadi barang berkualitas. Oleh karena itu, revolusi industri adalah suatu perubahan yang berlangsung cepat dalam pelaksanaan proses produksi, di mana yang semula pekerjaan proses produksi itu dikerjakan oleh manusia digantikan oleh mesin, sedangkan barang yang diproduksi mempunyai nilai tambah atau value added yang komersial. Oke, semuanya sudah paham mengenai pengertian revolusi industri? Paham ya. Kita lanjut ke perkembangan revolusi industri. Yang pertama itu terjadi pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, ditandai dengan adanya pengantar mesin uap dan mesin bergerak, perubahan dari produksi tangan menjadi produksi mesin, perkembangan industri tekstil, dan produksi massal. Ada yang tahu nggak awal mulanya terjadi di mana untuk revolusi industri pertama? Amerika? Uni Soviet? Ada lagi jawaban yang lain?
Rusia, Inggris. Jawaban yang tepat adalah terjadi di Inggris. Kenapa terjadi di Inggris? Karena Inggris memiliki sumber daya yang sangat besar berupa batu bara. Batu bara bisa mengubah sistem transportasi. Kemudian juga terjadinya penemuan mesin uap. Nah, itulah yang mengawali terjadinya revolusi industri pertama. Lalu revolusi industri kedua, saya minta Aldi untuk bacakan. Revolusi industri kedua pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, di mana ditandai dengan penggunaan listrik, perkembangan industri otomotif dan manufaktur besi, berkembangnya transportasi, kereta api dan mobil. Oke, apa teman-teman sudah melihat perbedaan antara revolusi industri pertama dengan revolusi industri kedua? Sudah bisa membandingkannya mana yang revolusi pertama dan revolusi kedua? Kita lanjut ke revolusi industri ketiga. Silakan Rizky. Revolusi industri ketiga terjadi pada tengah abad ke-20. Perkembangan teknologi komputer dan otomatisasi. Munculnya industri teknologi informasi dan komunikasi atau disebut dengan TIK. Globalisasi ekonomi dan peningkatan perdagangan internasional. Oke, dari revolusi industri ketiga ini sudah terlihat secara signifikan perbedaannya antara revolusi pertama dan kedua. Ada yang tahu nggak signifikansinya berada di mana? Otomatisasi. Ada yang tahu arti otomatisasi? Nah, ya, sebelumnya dilakukan oleh tangan manusia, sekarang ada mesin yang bisa membantu pekerjaan manusia. Jadi pekerjaan itu akan lebih efektif dan efisien. Misalnya itu dalam tekstil, dalam satu hari perusahaan itu atau pabrik bisa menyelesaikan beribu-ribu pakaian dalam satu waktu. Tapi kalau zaman dulu, waktu sebelum revolusi industri pertama ini, satu pakaian mungkin bisa selesai dalam beberapa hari. Nah, yang terakhir saya minta Alia. Revolusi industri keempat pada abad ke-21 ditandai dengan berkembangnya internet dan internet of things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, teknologi robotik dan big data, kemudian pengembangan kendaraan otonom dan sistem otomasi cerdas. Oke, di revolusi industri keempat ini kalian pasti sudah merasakannya. Kerasakannya sama kalian? Contohnya apa? Yang sehari-hari. AI, terus kalau dalam pembayaran, QR, jadi kalian tidak butuh lagi uang cash dibawa kemana-mana. Oke, untuk perkembangan revolusi industri semuanya sudah cukup paham? Oke, kita lanjut ke dampak revolusi industri. Ternyata revolusi industri itu memiliki dampaknya bisa positif dan negatif. Kita lihat dulu dari sisi ekonominya. Terjadi peningkatan produksi dan efisiensi, munculnya kapitalisme industri dan globalisasi ekonomi. Kira-kira dari ekonomi ini semuanya positif atau ada yang negatif? Kenapa? Itu negatif apa positif? Negatif. Kenapa negatif? Arti kapitalisme apa? Jadi hanya terpusat Di satu. Jadi ada istilah kalau orang kaya akan makan kaya dan makin menguasai, money talk kalau kata orang ya, uang berbicara. Terus di segi sosialnya ada urbanisasi, perubahan kelas sosial sama kondisi kerja buruk. Mana yang positif? Urbanisasi. Kenapa positif? Urbanisasi artinya apa? Kota. Lalu bagaimana dengan desa-desa yang ditinggalkan? Jadi dua sisi sebetulnya yang positifnya ada. Nah, gitu dia. Dan yang terakhir adalah politik perubahan struktur kekuasaan dan reformasi sosial dan politik. Kenapa terjadinya reformasi? Karena yang kaum buruh atau kaum pekerja semakin ditindas, kaum yang tadinya kaum yang kapitalisme yang kaya semakin menindas, makanya terjadilah gejolak dari kaum buruh untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap kebijakan untuk kaum menengah ke bawah. Oke, untuk dampak revolusi industrinya sudah jelas?
Jelas, kita lanjut ke cara menghadapi industri 4.0. Ini saya bacakan ya. Di antaranya yaitu pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, fleksibilitas dan adaptabilitas, kolaborasi dan networking, inovasi dan kreativitas, pemahaman teknologi, kesiapan mental dan emosional. Kira-kira kalian butuh yang mana ya di antara semua? Kenapa hanya mental? Padahal semuanya kalian butuh loh. Pendidikan dan pelatihan kalian lakukan sekarang. Fleksibilitas dan adaptabilitas kalian menggunakan smartphone. Kolaborasi dan networking kalian pasti punya teman-teman di luar. Terus inovasi dan kreativitas pasti melakukan sebuah inovasi. Terus pemahaman terhadap teknologi, contohnya kalian sudah menggunakan alat-alat teknologi. Dan yang terakhir kesiapan mental dan emosional. Kenapa sih mental yang menjadi titik berat? Oke, benar sekali karena itu dari internalnya kalian ya. Oke, kita lanjut ke Smart Society 5.0. Nah, dari revolusi industri 1 sampai 4 itu menggunakan kata revolusi industri. Tapi kenapa di Smart Society jadi berubah? Smart Society, smart artinya pintar, society artinya sosial. Kenapa ya? Ada yang bisa bantu saya? Tessa, tolong bantu saya baca slide ini. Konsep masyarakat masa depan yang berpusat pada manusia dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti AI, IoT, Big Data, dan robotika untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Berbeda dengan industri 4.0 yang fokus pada efisiensi industri, Society 5.0 menekankan penggunaan teknologi untuk kesejahteraan seperti layanan kesehatan cerdas, transportasi otomatis, dan smart City yang ramah lingkungan. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat inklusif dan berkelanjutan di mana teknologi menjadi alat untuk membantu manusia, bukan menggantikan manusia. Oke, jadi fokus utama Smart Society 5.0 ada di manusia, untuk kesejahteraan manusia. Jadi kan kalian pernah dengar ya mungkin beberapa jenis pekerjaan itu sudah diambil alih oleh mesin, robot. Nah, itu membuat lapangan pekerjaan semakin sedikit. Jadi kesejahteraan manusia itu semakin terimbas akibat kemajuan teknologi itu. Makanya Smart Society ini digagas oleh Jepang. Awalnya itu ada di Jepang. Nah, Jepang menggagas agar manusia itu tidak terlalu tertindas oleh adanya teknologi. Oke, untuk Smart Society sudah cukup paham? Kita lanjut ke case study. Saya punya kasus tentang toko buku Cahaya Ilmu. Saya mau teman-teman untuk berdiskusi dengan teman di sebelahnya saja. Saya beri waktu sekitar 15 menit, mungkin cukup ya? Oke, nanti kita akan diskusikan. Mungkin akan 1 atau 2 kelompok saja yang akan mempresentasikannya karena waktu yang terbatas. Silakan berdiskusi dulu, saya akan memberi waktu selama 15 menit. Sayang sekali waktunya sudah habis. Mungkin ada volunteer dulu yang akan memberi presentasi mengenai kasus ini. Ya, silakan. Ya, Ibu, kalau dari yang saya baca dari kasus yang di sini bahwasanya transformasi digital itu sangat penting ya bagi toko buku Cahaya Ilmu, yang mana karena adanya perubahan perilaku dari konsumennya sehingga berakibat pada penjualannya itu nggak selalu supply gitu. Apalagi kan ketika pandemi gitu ya, situasinya itu benar-benar yang sangat tidak memungkinkan untuk keluar berjualan langsung gitu ya. Makanya transformasi digital ini bukan menjadi satu pilihan tapi menjadi suatu keharusan bagi manusia untuk beradaptasi. Oke, ada lagi pendapat satu kelompok lagi? Siapa yang bersedia? Jadi toko buku Cahaya Ilmu online jadi online. Karena juga sekarang bisa menggunakan
Jadi mereka tuh membuat marketplace untuk membelanjakan untuk menjualnya. Nah, jadi kalau misalnya kita biasanya juga awalnya lebih jelas buat orang belanja. Jadi transformasi itu lebih banget sama kata gunakan. Jadi kita harus beradaptasi dengan teknologi agar si buku cahaya itu kan tetap ada bisnisnya, tapi bisa terus berlanjut. Jadi kita beralih ke orang yang ada di dekat. Oke, jawabannya tepat semua. Karena toko buku Cahaya Ilmu melakukan fleksibilitas, adaptabilitas, inovasi, dan juga pemanfaatan teknologi. Makanya untuk keberlangsungan bisnisnya, dia perlu pindah dan beralih ke online. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kesimpulannya adalah revolusi industri adalah titik balik penting dalam sejarah yang membawa perubahan besar pada cara manusia bekerja dan hidup. Dari penggunaan mesin uap hingga teknologi digital, setiap fase revolusi meningkatkan produksi dan efisiensi, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti kesenjangan sosial dan dampak lingkungan. Pemahaman tentang sejarah revolusi ini mengajarkan kita pentingnya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Untuk pertemuan hari ini mengenai revolusi industri, masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih semua untuk partisipasinya. Untuk materi hari ini saya sudah upload di Spot, bisa diakses melalui Spot. Dan juga nanti untuk KM-nya Aldi tolong di-approve ya absen di Spot. Oke, jika tidak ada, mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Sampai bertemu lagi minggu depan. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Demikian video pembelajaran ini saya buat. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia, para pimpinan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, pimpinan Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran, Ibu dan Bapak dosen rekan sejawat di Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran, mahasiswa Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran, serta seluruh pihak yang terlibat. Terima kasih banyak atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.